Ayat ini yang dijadikan sebagai landasan orang-orang orientalis untuk mencela Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dituduh pedofilia, dituduh apa sama orientalis barat, termasuk ini nih, makan menantunya sendiri gitu. Itu yang dicelakan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagai kaum muslimin yang memang di dunia akademik, jawab secara ilmiah gitu loh, syubhat-syubhat mereka. Ini yang syubhat. Jangan yang asatidzah doat yang menyuruh kepada kebaikan dituduh syubhat, itu lain lagi itu cerita. Nah, ini yang benar-benar syubhat itu hadapin itu loh, yang orientalis benar-benar menghina Islam itu yang kemudian dihadapin dan kemudian dijawab secara akademik juga. ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sampai di sini ada sisa waktu insyaallah 10 menit, kalau ada yang ditanyakan silakan. Untuk iklim tropis di Indonesia menggunakan khuf, apakah kaos kaki dan sepatu atau khufnya mengikuti khufnya iklimnya di Saudi atau di Jazirah Arab? Tadi yang pertama, tadi kan sempat saya sampaikan bahwasanya ada hadis yang dhaif bahkan yang maudhu di dalam mustadraknya Al-Imam Al-Hakim. Yang demikian ini apakah Al-Imam Al-Hakim tidak terkena ancaman hadis Nabi itu? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Dalam tradisi ahli hadis ada satu ketetapan bahwasanya man asnada faqad ahala. Barang siapa yang sudah menyebutkan sanadnya, maka dia telah mengalihkan tanggung jawab itu kepada rangkaian perawi-perawi yang ada dalam sanad tersebut. Jadi para ahli hadis itu ketika menyampaikan suatu hadis sudah menyebutkan sanad, yang ada di dalam benak mereka itu, ini sanadnya, antum lihat dan antum nilai layak diterima atau enggak, gitu loh. Nanti bahkan kalau antum buka tafsirnya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Israiliyat dan Maudhu'at itu banyak di situ. Salah satu riwayatnya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah dengan tidak sengaja melihat Zainab bintu Jahash dalam keadaan telanjang tidak berpakaian ketika masuk ke rumah Zaid bin Harithah. Nah, jadi Zaid bin Harithah kan pada saat itu kan anak angkatnya Nabi. Ayah sama anak angkat keluar masuk rumahnya kan biasa, dan kemudian ayah dengan menantunya kan mahram gitu kan. Zainab bintu Jahash waktu itu mahramnya. Nah, ketika keluar masuk, suatu ketika angin bertiup. Ketika angin bertiup, tersingkap tirai kamarnya itu, terlihat Zainab dalam keadaan tidak berbusana. Kemudian Rasulullah berpaling dan mengucapkan kalimat-kalimat untuk zikir dan perlindungan kepada Allah seperti itu gitu kan. Ini riwayat maudhu'. Riwayat yang sudah dipastikan palsu. Ada di dalam tafsir Imam At-Tabari. Nah, Imam Tabari gimana gitu kan? Apakah terkena itu? Tidak. Tradisi akademik di masa itu ketika sudah menyebutkan sanadnya, ini tanggung jawab ini loh, orangnya ini. Karena di hadapan para ahli hadis dahulu adalah para pembelajar-pembelajar. Ketika mereka disebutkan suatu hadis beserta dengan sanadnya, ini maka ahli hadis ini
dalam tradisi akademik mereka pada saat itu, ini sanadnya, ini matannya, antum silahkan nilai sendiri. Karena sebagian besar halayak yang dia membaca hadis itu adalah pembelajar yang mereka bisa mengetahui kualitas suatu sanad ini layak diambil atau tidak. Sampai kemudian karya tulis ini di masa kita, di mana kaum muslimin itu tidak banyak yang mengetahui pasal perkara tentang sanad gitu loh. Ngelihat sanad banyak ini, lewatin aja langsung matanya. Ketika ketemu matanya ini, kayaknya bagus nih, langsung diceritain. Ini kita sudah sampai pada zaman di mana ghirah untuk menuntut ilmu itu sudah terkikis, berkurang sedikit demi sedikit. Ada perbedaan antara tradisi akademik di masa itu dan tradisi akademik di masa saat ini dalam hal penggunaan sanad itu. Nah, oleh karena itu tadi kalau yang masalah riwayat Nabi Muhammad itu pernah melihat Zainab bintu Jahash dalam keadaan tidak berbusana sebelum dinikahinya dulu, kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya gitu kan, saya lebih baik membuang lembaran-lembaran itu daripada lembaran itu masuk ke dalam kitab tafsir saya ini. Saya lebih senang untuk membuang lembaran-lembaran itu. Adribu sofhan, kata beliau. Saya lebih senang untuk membuang lembaran-lembaran itu daripada harus memasukkannya di dalam tafsir ini. Jadi nanti antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir surah Al-Ahzab itu ada kisah, ada ayat yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah telah menikahkan Zainab bintu Rasulullah dengan Zainab bintu Jahash setelah Zainab bintu Jahash diceraikan oleh siapa? Diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Dan ini satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan namanya dalam Quran. Falamma qada Zaidum, ketika Zaid sudah menetapkan, qada Zaidum minha wa tara, sudah menetapkan keputusannya untuk menceraikannya gitu kan. Zawwajnakaha, aku nikahkan, kata Allah, dirimu dengan dirinya. Ini yang menjadi kebanggaan Zainab. Zainab mengatakan kalian itu yang menikahkan wali-wali kalian. Kalau saya yang nikahkan, Allah langsung dari atas langit dinikahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi satu kenikmatan tersendiri yang Allah anugerahkan kepada ibunda Zainab bintu Jahash radhiyallahu an. Riwayat ini yang dijadikan sebagai landasan orang-orang orientalis untuk mencela Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dituduh pedofilia, dituduh sama orientalis barat, termasuk ini nih, makan menantunya sendiri gitu. Itu yang dicelakan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagai kaum muslimin yang memang di dunia akademik, jawab secara ilmiah gitu loh, syubhat-syubhat mereka. Ini yang syubhat. Jangan yang asatidzah duat yang menyuruh kepada kebaikan dituduh syubhat, itu lain lagi itu cerita. Nah, ini yang benar-benar syubhat itu hadapin itu loh, yang orientalis benar-benar menghina Islam itu yang kemudian dihadapin dan kemudian dijawab secara akademik juga gitu. Itu tadi pertanyaan yang pertama berkenaan dengan itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Khuf, perbedaan khuf. Tradisi di sini kalau kita menggunakan kaos kaki, dan kemudian di Arab sana dia menggunakan kulit. Dalam hal ini apakah harus sama dengan yang digunakan di Arab sana, dia kulit gitu ya, baru berlaku hukumnya? Kalau kita menggunakan bahan yang tidak terbuat dari kulit, apakah bisa berlaku hukumnya atau tidak berlaku di sini? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang saya pegang pendapatnya, tidak harus terbuat dari kulit. Dia tidak harus terbuat dari kulit. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya telah menyebutkan bab ini, bab ma jaa fil mashi 'alal jawrabaini wan na'laini. Jadi dikiaskan terhadap khuf itu juga boleh mengusap di atas jawrab. Jawrab itu kaos kaki.
wan na'laini, dan dua na'al itu dua sandal yang menutup. Asalkan sandal itu dia menutup mata kaki. Dalam hal ini kalau nanti ada yang pakai sepatu boot itu termasuk khuf gitu loh. Dia juga masuk dalam hukumnya khuf. Dan ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengutip ini pendapat dari sebagian ahlul ilmi. Beliau mengatakan wa huwa qaulu ghairi wahidin min ahlil ilmi wa bihi yaqul Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan demikian, artinya boleh terbuat dari bahan lain selain bahan kulit itu tadi. Wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i, dan kemudian Imam Syafi'i juga memperbolehkan itu. Wa Ahmad, kemudian Imam Ahmad, wa Ishaq. Qalu, mereka mengatakan yamsahu 'alal jawrabaini wa in lam yakun na'laini. Boleh mengusap di atas khuf meskipun dia bukan dalam bentuk na'al atau sendal gitu kan. Idza kana thakhinaini, tapi yang disyaratkan di situ harus tebal. Yang disyaratkan kaos kakinya dia harus tebal, tidak tipis yang menampakkan kulit gitu kan. Dia tipis kemudian menampakkan kulit. Nah, yang demikian ini tidak berlaku untuk mengusap di atas jawrab. Akan tetapi jawrab yang berlaku hukum rukhsah ini adalah jawrab yang tebal, kaos kaki yang dia tebal. Dan nanti di dalam hadis Tsauban akan kita baca dari mana kita mengambil kesimpulan harus tebal itu. Nah, di dalam hadis Tsauban disebutkan at-tasakhin. At-tasakhin itu diambil dari kata sakhon. Sakhon itu hangat. Dia tebal itu ketika dia tebal dan fungsinya menghangatkan, dan yang memakai merasa hangat di situ berlakulah rukhsah untuk mengusap di atas khuf tersebut, meskipun dia bukan khuf yang terbuat dari kulit, tapi dia dari bahan yang lain. Allahu ta'ala alam. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan menetapkan manfaat dan barokah dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan amal soleh kepada kita dan menjadikan semua yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.